Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, udah lumayan tampan ya. Oke, pecinta buah dimanapun teman-teman berada, mudah-mudahan saat ini tetap dalam keadaan yang sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun, dan tentunya yang sedang dalam kesempitan hati, yang sedang dalam kesusahan, yang sedang dalam tidak baik-baik saja, mudah-mudahan segera dilapangkan hati dan segala urusannya ya. Kembali lagi malam ini kita akan coba membelah salah satu buah ya, Mame Sapote, dan mudah-mudahan rasanya masuk, keren ya. Agustus tanggal 18 ya. Ralat September ya. September tanggal 18 di tempat-tempat yang lain mudah-mudahan sudah mulai turun hujan ya teman-teman. Di tempat saya belum, masih kering. Dan ini ya salah satu buah Mame Sapote, beratnya hampir 1 kilo, bentuknya sedikit memanjang ya, minion. Seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Untuk teman-teman yang sudah lama mengikuti video-video saya, bisa sangat dimungkinkan atau dipastikan saya kalau buah belah Mame Sapote pasti dia memanjang ya. Kali ini saya coba menyilang, dan ini ya, bijinya 1, dan ini unik ya, artinya ada gradasi tuh ya, dia terbalik. Maksudnya ketika buah mateng itu, yang mateng duluan kan di pinggirnya, potensi pekat itu ya, potensi pekat pasti di pinggir kulit, bukan di tengah ya. Dan bisa dipastikan insya Allah ini buah sehat ya, dan buah benar-benar tua seperti itu. Ini beratnya hampir 1 kilo ya teman-teman. Nanti seperti apa rasanya ya, sekeren apa, bismillah. Jadi 1 piring ya. Itu ya. Jadi dia marunnya ada di tengah-tengah, bukan di pinggir ya. Tuh. Warnanya ini merah ya. Ini bukan orange, merah. Cuman nggak begitu merah.
ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kopi kebesaran gelas. Alhamdulillahirabbil alamin. Wah, nggak ada korek. Korek bro. Ini bijinya ya memanjang. Mungkin kalau para sepuh dia akan paham ya. Ini karakter biji apa. Jadi gini teman-teman, singkat, dikisahkan di negara bagian Kohona sana beberapa tahun yang lalu ada orang ya, dia pengen coba menanam mame sapote. Dia order satu pohon, ordernya berupa pohon magana ya, lalu ditanam di DPL menengah, garis bawah ya, produk cangkok, tumbuh menjadi besar, dan ini tahun pertama kali dia berbuah seperti itu. Analisa saya bahwasanya itu adalah bukan pohon mame sapote jenis magana ya, dari karakter daun sampai percabangan yang agak meninggi seperti itu, dari daunnya yang sedikit-dikit melehoy, lengkung, memanjang. Cuman lengkungnya bukan lengkung keluarga daun lengkung ya. Di video saya sebelumnya saya pernah membahas lebih dari 10 karakter daun mame sapote ya, dan untuk buah yang barusan saya makan ini ya teman-teman, tidak ada di dalam varian yang selama ini saya bahas.
Artinya sangat dimungkinkan cangkokan yang dulu dia tanam itu adalah cangkok dari seedling ya. Seedling itu maksudnya pohon yang tumbuh dari biji dan dimungkinkan sudah bisa dicangkok, mungkin tumbuh agak besar dan berkali-kali menurut gibahan saya ya teman-teman, ini menurut gibahan saya yang sudah bahwasanya beberapa data yang diceritakan oleh senior, oleh sesepuh di dunia nyata dan dunia memedik sana, bahwasanya sifat daripada bapak dalam hal ini sebut saja Magana ya, tidak bisa atau sudah tidak bisa disamakan lagi dengan sifat daripada anak, yaitu misal kita nanam biji cus ya tanpa progres disambung atau di grafting seperti itu. Hanya saja ya teman-teman, karena di Indonesia itu negara yang beriklim tropis, sangat keren dan berpotensi. Di samping mame sapote, buah-buahan yang lain pun akan bisa kita dapati varian-varian yang baru ya, seperti itu. Maksudnya varian-varian baru itu adalah nonim ya. Maksudnya pohon-pohon yang sudah besar tanpa melalui proses grafting dalam beberapa dunia buah itu memang seperti itu. Artinya ketika kita tanam biji ini, yang misal ini biji Magana, dia tumbuh sudah bukan Magana lagi. Artinya kembali ke natural ya, netral atau nonim atau tidak bernama ya, garis bawahi seperti itu. Dan tentang menjawab rasa daripada mame sapote itu ternyata gak enak atau potensinya mendekati ubi dan lain sebagainya, beberapa minggu yang lalu ya teman-teman, saya mendapati sebuah cerita seperti ini. Perhatikan mikro ekspresi saya ya, ini serius. Ada sebuah dialog yang saya dapati dengan seorang kolektor ya, pemain bibit. Setelah dia mereview atau menikmati beberapa buah dari daun lengkung, baik itu lorito dan espeda ya, tadinya dia niatnya mau mengebunkan beberapa pohon mame sapote, artinya dengan rujukan pohon yang valid, tapi di cancel teman-teman. Kenapa? Dia menyimpulkan bahwa buah mame sapote itu ketika buah bagus dia terlalu manis, menurut versi dia, hanya karena gara-gara terlalu manis ya. Artinya itu berbanding terbalik dengan teman-teman yang mungkin sudah pernah makan jenis buah mame sapote tertentu yang beli di market, yang kecewa beli satu kali karena potensi buah kurang sehat ataupun kesalahan pengiriman dan lain sebagainya, human error ya, seperti itu. Artinya memang untuk kita mengenali sesuatu benar-benar biar kita paham, tidak cukup dengan satu kali ataupun dua kali, bahkan harus benar-benar sampai yakin ya. Tidak bisa menjadi sebuah rujukan kalau kita cuma membaca dari berita media dan lain sebagainya. Karena jujur ya teman-teman, apapun di media itu memiliki kepentingan masing-masing.
konotasinya adalah begini Baraya. Yang tersanding di media itu memiliki kepentingan masing-masing ya. Seperti itu. Semisal ada penjual jambu atau duren atau apapun, mereka atau kita nggak bakalan bilang, halo teman-teman, makanlah 1 kilo jambu ini, nanti kalian akan mencret atau terkena muntahpir. Seperti itu ya. Tentunya jambu ini rasanya keren, durian ini rasanya manis-manis, ada pahitnya dan lain sebagainya. Walaupun di belakang sana yang namanya satu pohon itu nggak bisa menghasilkan kualitas buah yang selalu olive, yang selalu istimewa. Seperti itu ya teman-teman. Jadi saya simpulkan ya, anak Magana ini ya tidak bisa dinisbatkan ini Magana ya, walaupun dari tekstur kulitnya dia setipis Magana, mendekati kaiwes buah bulat ya. Bukan dari famili daun lengkung, misal kelas Lorito, Havana, Espeda, Alkil, dan Viejo dan lain sebagainya, karena mereka kulitnya tebal ya teman-teman. Dan mengenai size buah yang di bawah 1 kilo kita kesampingkan dulu, karena varian-varian tertentu pun dalam satu pohon bisa ada yang tembus 1,6, 1,5, bahkan langsung merosot ada yang 0,9 atau 0,8, walaupun ada congor-congor yang sedikit perengus yang mengatakan ketika saya menunjukkan buah 4 ons atau 2 ons itu nggak masuk dalam rujukan Mame Sapote. Loh, bagaimana ceritanya? Dari satu pohon yang sama, analoginya kan begini Baraya. Semisal dalam satu keluarga itu, ini maaf kata ya, ada keturunannya yang ganteng keren kayak Brad Pitt, terus salah satunya lagi ada yang tidak seperti itu. Apakah kita mau menampilkan sesuatu yang tidak sesuai dengan selera kita dari induk yang sama? Kan pemahamannya seperti itu. Paham ya? Lalu rasa ya, ini kesimpulan akhir. Untuk rasa ini kadar airnya sangat sedikit ya. Artinya berbeda dengan seri yang benar-benar Magana yang review pertama saya, ada di video bagian bawah saya ya. Ini masih ada kandungan airnya, hanya saja sangat sedikit, tetapi dia warna orange-nya sudah hilang ya teman-teman. Ini bisa diakibatkan, asumsi saya ya, karena dia buah perdana seperti itu. Karena beberapa peristiwa atau kejadian pada pohon Mame Sapote ketika dia berbuah kedua dan ketiga dan seterusnya, itu ada semacam pergeseran rasa dan karakter buah. Semisal ada yang berubah bijinya menjadi lebih dari 1, seperti itu. Apakah ini bisa dinisbatkan dengan Magana kebanyakan yang mungkin teman-teman miliki dengan daunnya yang datar cenderung pendek? Tentunya kalau mau diseriusin harus diverifikasi ya. Atau bahkan jika mau dibikin semisal dinamakan A, B, C sampai Z pun
itu sangat memungkinkan ya. Hanya saja untuk melibatkan pihak-pihak terkait, pemerintahan dan departemen tertentu tentunya harus dengan modal ya teman-teman. Seperti itu. Rasa ini jauh dengan Lorito ya, artinya memang bukan Lorito dan bukan Magana ya. Jadi lebih berair daripada Magana yang pernah atau beberapa kali saya review ya, seperti itu. Jadi dia sedikit sangat padat ya, dagingnya itu sangat padat dan airnya kandungan airnya cukup sedikit. Dan ini yakin Kanjeng Putri di sana pasti suka ini ya dia. Ini mirip-mirip menurut lidah saya loh ya. Nyasar ke kaiwes buah bulat loh ya. Seperti itu. Bisa dipahami mungkin kesimpulan lidah saya berbeda dengan teman-teman yang sudah pernah merasakan dari indukan pohon ini, karena indukannya cukup lumayan besar di sana ya. Boleh nanti kita dialogkan lagi atau mudah-mudahan di hari-hari yang akan datang buahnya bisa kita review lagi, mungkin yang lebih besar dan yang lebih keren ya. Seperti itu teman-teman. Sekali lagi, percaya atau tidak, silahkan dibuktikan bahwasanya di pentas pencot ya teman-teman, bapak tidak bisa disamakan dengan anak ya. Dalam tanda kutip kita ngomongin buah ya, jangan kemana-mana. Seperti itu. Oke, thank you ya. Terima kasih. Salam sehat selalu. Kita menunggu hujan September, November. Setelah itu kita tanam sebanyak mungkin mame sapote, alpukat dan lain sebagainya. Kenali apa yang kalian tanam dan mudah-mudahan next bisa bermanfaat buat keluarga, buat orang-orang tercinta. Anakan Magana ya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.